Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Hera Al-Zahra dengan NPM 2316061080009 dari kelas 3C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya dengan judul Kepribadian Tokoh Wiwin dalam cerita pendek Kematian Seorang Pelukis karya Budi Dharma Tinjauan Psikologi Sastra. Dengan mata kuliah Kajian Prosa Fiksi Indonesia yang diampu oleh Ibu Verina Meliasanti SSMPD. Latar belakang masalah. Karya sastra merupakan hasil cipta, rasa, dan karsa manusia yang dituangkan dalam bentuk tulisan untuk menyampaikan ide, nilai, dan pandangan hidup. Sebagai bagian dari budaya, karya sastra memiliki berbagai bentuk. Salah satunya adalah cerita pendek atau cerpen. Cerpen merupakan prosa fiksi yang disingkat dan padat, menyajikan cerita dengan konflik yang tepat dan tokoh-tokoh yang berperan dalam alur sederhana, namun penuh makna. Dalam cerpen, penulis memiliki kebebasan untuk mengeksplorasi tema, karakter, dan berbagai aspek kehidupan, termasuk dinamika psikologis tokoh. Dalam cerpen Kematian Seorang Pelukis dengan menggunakan pendekatan psikologi sastra tersebut. Lalu di sini ada pengarang dan karyanya. Budi Dharma lahir pada tanggal 25 April 1937 di Rembang, Jawa Tengah. Pendidikan terakhir yang ditempuh, ia melanjutkan studi doktoral di Universitas Indiana Bloomington, Indiana, Amerika Serikat pada tahun 1980. Cerpen dengan judul Kematian Seorang Pelukis terbit di harian Kompas 1 bulan sebelum kepulangan Budi Dharma, yakni 4 Juli 2021. Rumusan masalah yang diangkatnya yaitu bagaimana unsur-unsur intrinsik yang terdapat pada cerpen Kematian Seorang Pelukis karya Budi Dharma. Lalu yang kedua ada bagaimana kepribadian tokoh Wiwin dalam cerpen Kematian Seorang Pelukis karya Budi Dharma. Lalu ada tinjauan pustaka. Psikologi sastra adalah kajian sastra yang mengandung karya sebagai kreativitas kejiwaan. Pengarang akan menggunakan cipta, rasa, dan karsa dalam berkaryanya. Edrawara 2008. Lalu ada tujuan psikologi sastra, memahami aspek-aspek kejiwaan yang terkandung dalam karya sastra. Ratna 2009. Lalu di sini ada tema. Tema adalah gagasan makna dasar umum yang menopang sebuah karya sastra sebagai struktur sematis dan bersifat abstrak, secara berulang-ulang dimunculkan lewat motif-motif dan biasanya dilakukan secara implisit. Nugiantoro 2015. Lalu ada plot memiliki peran penting dalam membentuk struktur dan ketegangan dalam sebuah karya sastra. Plot disebut progresif jika peristiwa-peristiwa dalam cerita mengikuti urutan waktu yang kronologis. Lalu di sini ada tokoh. Tokoh utama adalah karakter yang menjadi fokus utama dalam cerita, yang menjadi pusat dari setiap peristiwa penting. Tokoh tambahan adalah karakter yang muncul hanya sekali dalam cerita dan berfungsi untuk mendukung tokoh utama. Lalu ada sudut pandang. Sudut pandang merujuk pada cara cerita yang disampaikan dalam sebuah narasi. Sudut pandang terbagi menjadi 4 sudut pandang. Persona ketiga, dia. Sudut pandang persona pertama, aku. Sudut pandang persona kedua, kau. Sudut pandang dan ada sudut pandang campuran. Lalu di sini ada latar. Latar terbagi menjadi 3. Latar tempat merujuk pada lokasi di mana peristiwa dalam cerita berlangsung menurut Nugiantoro 2015. Lalu ada latar waktu berkaitan dengan kapan peristiwa dalam cerita terjadi. Nugiantoro 2015. Waktu ini bisa berupa periode sejarah atau waktu dalam sehari, seperti siang atau malam atau bahkan tanggal spesifik. Lalu ada latar sosial budaya, mencakup sebuah aspek kehidupan sosial masyarakat, tempat yang diceritakan dalam cerita fiksi. Lalu ada gaya bahasa. Gaya bahasa dalam sastra merujuk pada cara pengarang menggunakan bahasa untuk menyampaikan cerita. Meskipun cerita memiliki alur dan tema yang serupa, setiap pengarang memiliki gaya bahasa yang unik. Lalu ada moral. Moral adalah karya sastra ajaran tentang baik buruknya yang terkandung dalam perbuatan, sikap, dan tindakan tokoh-tokohnya. Lalu ada teori kepribadian menurut Sigmund Freud. Lalu beliau membagi 3 kepribadian, yaitu ID, ego, dan super ego. Lalu di sini ada sinopsis cerpen Kematian Seorang Pelukis karya Budi Dharma. Lalu di sini ada analisis unsur-unsur intrinsik cerpen Kematian Seorang Pelukis karya Budi Dharma. Tema dari cerpen Kematian Seorang Pelukis karya Budi Dharma ini adalah pencarian identitas dan konflik batin yang dipicu oleh trauma masa lalu. Lalu ada berikut kutipannya. Lalu alur dari cerpen Kematian Seorang Pelukis ini menggunakan alur maju mundur. Berikut adalah kutipannya. Lalu ada tokoh dan penokohan. Wiwin adalah tokoh utama dalam cerita ini. Lalu ada Dr. Mundawar adalah seorang ahli jantung ternama. Lalu ada Meti adalah istri dari Dr. Munandar. Lalu ada Sawitri adalah sahabat dekat Wiwin yang juga seorang pelukis. Lalu ada Wireja dan istrinya adalah orang tua angkat Wiwin yang tidak pernah menerima sepenuhnya Wiwin sebagai anak kandung mereka. Lalu ada Rimang adalah pembantu keluarga Wiwin, dan ada
Madame Zoa adalah guru piano Wiwin sewaktu kecil. Lalu di sini ada latar waktu. Latar waktu dalam cerita ini tidak dijelaskan secara eksplisit dengan tahun tertentu. Namun dari berbagai peristiwa dan situasi cerita ini kemungkinan berlatar belakang pada era modern, kemungkinan pada abad 20. Lalu ada latar tempat. Dalam cerita ini mencakup beragam, meliputi kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan kota-kota kecil lainnya seperti Jember dan Situbondo. Lalu ada latar sosial budaya, kalangan menengah ke atas, perkotaan terutama dari keluarga Dr. Munandar. Gaya hidup mereka yang terpelajar, tertarik pada seni, lukisan, musik klasik, dan piano, dan memiliki koleksi buku serta rekaman musik klasik yang menunjukkan kelas sosial. Lalu sudut pandang dalam cerita ini menggunakan sudut pandang orang ketiga, serba tahu, di mana narator mengetahui pikiran, perasaan, dan masa lalu setiap tokoh, terutama konflik batin yang dialami oleh Wiwin. Sudut pandang ini membantu menggali lebih dalam latar belakang trauma yang dialami oleh Wiwin serta hubungan rahasianya dengan keluarga Dr. Munandar. Di sini ada gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan dalam cerita ini mencerminkan bahasa psikologis dan simbolis, menggunakan bahasa metafora personifikasi. Lalu gaya bahasa metaforis ini menunjukkan bahasa Wiwin adalah sosok yang sulit dipahami, seolah-olah ia adalah teka-teki yang harus dipercaya. Lalu moral atau amanat dari cerita ini yaitu kesehatan mental dan trauma. Kutipan ini mengungkapkan pentingnya kesehatan mental dan bagaimana trauma serta depresi yang tidak tertangani dapat menimbulkan dorongan untuk mengakhiri hidup. Lalu ada penerimaan diri dan identitas. Pesan moral dalam kutipan ini adalah pentingnya menerima diri sendiri terlepas dari masa lalu yang tidak ideal atau asal-usul yang mungkin sulit. Lalu di sini ada analisis dan pembahasan kepribadian tokoh Wiwin dalam cerpen Kematian Seorang Pelukis karya Budi Dharma. Kutipan Wiwin bukan hanya menderita gejala depresi, tetapi juga tanpa disadari death wish, yaitu keinginan untuk mati. Kutipan ini menunjukkan Wiwin tampak pada death wish yang tidak disadari. Ini adalah dorongan bahwa sadar yang didorong oleh rasa sakit psikologis dan keputusan mencerminkan keinginan impulsifnya untuk mengakhiri penderitaan hidupnya. Lalu ego. Dalam kutipan Dr. Munandar berkesimpulan sudah lama Wiwin menderita penyakit jantung, meski masih bisa dikontrol. Kutipan ini menunjukkan usaha Wiwin untuk bertahan hidup dan menyesuaikan diri dengan kehidupan sehari-harinya. Meskipun ia memiliki masalah kesehatan fisik dan mentalnya, ia tetap berusaha berfungsi di tengah masyarakat. Super ego dalam cerita ini terbukti dalam kutipan. Sebetulnya Wiwin sama sekali tidak mempunyai maksud kotor. Dia hanya menindih Sawitri karena kekagumannya terhadap Sawitri. Kutipan tersebut menunjukkan Wiwin muncul ketika ia menyadari bahwa tindakannya terhadap Sawitri mungkin dianggap salah atau tidak pantas. Walaupun ia memiliki kaguman mendalam pada Sawitri, moralitas yang dibentuk dalam super ego membuatnya merasa bersalah dan canggung terhadap perasaannya. Lalu kesimpulan pada cerpen Kematian Seorang Pelukis karya Budi Dharma menggambarkan penggulatan psikologis dan pencarian diri yang dipacu oleh trauma masa lalu, terutama melalui tokoh Wiwin, seorang pelukis terkenal yang merasa terasingkan akibat penolakan dari keluarga angkatnya. Tema cerpen ini adalah pencarian identitas dan konflik batin yang berakar pada trauma masa kecil. Pada cerpen ini menggunakan alur maju mundur untuk mengungkapkan kehidupan tokoh Wiwin. Cerpen ini ditulis dengan sudut pandang orang ketiga yang serba tahu. Gaya bahasa yang digunakan cenderung psikologis dan simbolis dengan metafora dan deskripsi yang menggambarkan ketegangan emosional yang dialami oleh Wiwin. Cerpen ini menyampaikan pesan moral yang kuat mengenai pentingnya kesehatan mental, penerimaan diri, dan bagaimana trauma masa lalu dapat berdampak besar pada kehidupan seseorang jika tidak diselesaikan dengan baik. Secara keseluruhan, cerpen Kematian Seorang Pelukis mengajak pembaca untuk melihat bagaimana konflik psikologis yang kompleks dan latar belakang sosial budaya yang dapat mempengaruhi pembentukan karakter seseorang. Tokoh Wiwin dengan segala kelebihan dan kekurangannya menggambarkan pergulatan batin yang tidak hanya terkait dengan identitas kepribadian, tapi juga dengan penerimaan sosial, trauma masa kecil, perasaan terasing, dan pencarian jati diri yang mendasari cerita ini. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.